Kira-kira di dalam kandungan bayi itu BAB nggak sih? Pasti jadi pertanyaan ya. Dan kalau BAB, kira-kira itu normal nggak? Atau justru berbahaya? Ada yang tahu? Ayo deh kita bahas di video ini. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Jadi bun, tidak semua bayi ya buang air besar di dalam kandungan. Karena BAB di dalam kandungan itu bisa berbahaya nih bagi pertumbuhan janin. Kan ruang tumbuh janin selama di kandungan ya hanya di dalam rahim. Dan juga hanya air ketuban aja, nggak ada tempat pengeluaran lainnya. Pada kasus tertentu, memang bayi bisa BAB sendiri di dalam kandungan. Namun, hal ini terjadi apabila aliran oksigen ke janin itu berkurang, sehingga dia akan merangsang aktivasi saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Akibatnya, lubang anus janin itu terbuka dan juga keluarlah nih kotorannya. Kotoran kalau pada janin itu kita sebutnya mekonium. Dan mekonium ini bisa sekali ya kalau dia keluar, dia akan mengkontaminasi cairan ketuban yang ada di sekeliling janin. Kalau memang mekoniumnya ini udah keluar, kondisi ini tentu saja beresiko membuat janin keracunan dengan kotorannya sendiri. Dalam dunia medis ya, bahasa kedokterannya, kondisi ini disebut dengan sindrom aspirasi mekonium. Dan kondisi ini cukup berbahaya ya bun ya. Jadi apa nih dok bahayanya bila BAB-nya itu di dalam kandungan? Yuk kita bahas nih. Mekonium yang terhirup oleh janin, dia kan bernafas di situ, makan di air ketuban. Ada mekonium nih yang keluar mengkontaminasi air ketubannya. Otomatis dia akan mengakibatkan penyumbatan jalan nafas pada janin, iritasi atau luka bahkan pada jalan nafasnya, pada jaringan paru-paru. Kemudian bisa membuat terhambatnya surfaktan, yaitu zat lemak yang bisa membantu paru-paru terbuka setelah lahir. Kalau surfaktannya kurang sedikit, itulah bikin bayi susah bernafas nih pada saat janinnya lahir. Dan kondisi bayi dapat menghirup mekonium ini bisa pada saat masih berada di dalam kandungan, selama proses persalinan, atau sesaat setelah lahir itu bisa. Kita akan tahu ya ciri-ciri bayi yang BAB dalam kandungannya itu seperti apa. Dia akan terlihat dari air ketuban yang biasanya warna air ketubannya itu hijau kecoklatan. Itu menandakan bahwa sudah terdapat mekonium di dalamnya. Ada beberapa contoh gejala sindrom aspirasi mekonium pada bayi yang baru lahir. Gejala yang pertama, warna kulit kebiruan atau sianosis nih pada bayinya. Dilihat pada kulitnya, bibirnya, ujung-ujung tangannya. Kemudian bayi yang dia kesulitan bernafas, jadi dia bekerja keras nih untuk bernafas. Biasanya nafasnya bunyi atau nafasnya cepet dan dalam. Nafas di bagian dadanya kok dalam banget. Atau hidungnya itu kembang kempis teman-teman. Nafas cuping hidung biasanya juga disertai dengan bunyi dengusan. Itu tanda-tanda bayinya itu harus kerja keras nih untuk bernafas. Gejala berikutnya, bayinya itu bisa tidak bernafas sama sekali karena kurangnya kinerja organ pernapasan atau dia mengalami nafas yang tersumbat gitu ya, tersumbat maksudnya, apneu gitu bisa. Kemudian gejala berikutnya, biasanya kondisi bayinya itu lemes nih pada saat lahir karena kekurangan dari oksigen. Kemudian kalau dokter ya menemukan bayi dengan kondisi atau gejala seperti itu, udah pasti dokter akan segera merujuk bayi tersebut ke NICU, ke Neonatal Intensive Care Unit. Bayi akan diberikan oksigen. Kalau mengalami pernafasan yang berat ya, biasanya dia akan mendapatkan bantuan dari mesin nih untuk pernapasannya atau ventilator bayi, itu juga bisa untuk kondisi-kondisi aspirasi mekonium yang berbahaya. Dan kalau bayi yang mengalami gangguan pernapasan cukup parah ini tentu saja ya memerlukan perawatan yang lebih lanjut. Biasanya akan dirawat dulu nih di NICU berapa lama, diobservasi dulu gitu.
Dokter juga akan memberikan yang namanya surfaktan, yaitu zat yang bisa membantu untuk membuka paru-paru supaya bisa lebih mudah untuk bernafas. Pemberian oksida nitrat untuk membuka pembuluh darah gitu ya, supaya oksigennya bisa dialirkan, dan juga meningkatkan penerimaan oksigen ke paru-paru, ke sel-sel. Dan juga biasanya dokter akan merencanakan nih tindakan oksigenasi membran ekstrakorporeal dengan pompa yang bekerja seperti pompa jantung tubuh, yaitu memompa darah dari tubuh melalui paru-paru buatan. Dan biasanya lama waktu pemulihan itu akan tergantung dari seberapa banyak mekonium yang terhirup oleh bayi kita atau janin kita itu. Apa saja nih yang beresiko membuat bayi BAB dalam kandungan? Gini ya Bun, bayi itu umumnya baru akan mengeluarkan kotoran pertamanya atau mekonium normalnya itu setelah dilahirkan, bukan pada saat di dalam kandungan. Tetapi memang ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan bayi BAB di dalam kandungan. Yang pertama, kehamilan yang udah melewati hari perkiraan lahir, sehingga plasentanya ini udah mengalami pengapuran atau penuaan. Kemudian berkurangnya pasukan oksigen ke tubuh janin. Yang ketiga, ibu-ibu yang merokok pada saat hamil atau mengalami komplikasi kehamilan, misalnya diabetes atau hipertensi gestasional, itu meningkatkan resikonya. Kemudian proses persalinan yang sulit atau yang berlangsung terlalu lama nih pada saat melahirkan, itu juga bisa. Dan juga bayi-bayi yang tidak berkembang dengan baik selama masa kehamilan, itu juga bisa nih faktor resiko untuk meningkatkan terjadinya aspirasi mekonium pada janin. Sebisa mungkin udah nonton video ini, kita selain ikhtiar juga berdoa tentunya menghindari faktor-faktor resiko untuk mencegah terjadinya sindrom aspirasi mekonium ini akibat bayi yang BAB di dalam kandungan ini ya Bun ya. Oke lah, terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Semoga para ibu hamil di sana selalu sehat dengan janinnya, happy terus, stay healthy ya. Dan jangan lupa di subscribe channel saya Dr. WSP. Kalau punya pertanyaan boleh silakan di komen. Wassalamualaikum.